Bayangkan kamu sudah berhasil lolos seleksi PNS. Seragam sudah dipakai. Tanda tangan sudah dibubuhkan. Orang tua bangga. Tetangga ikut bangga. Bahkan kamu sendiri mungkin merasa akhirnya hidup gue aman. Tapi benarkah aman? Hari ini kita ngobrol jujur, pelan-pelan, tanpa marah-marah. Tentang kenapa sebenarnya menjadi PNS itu tidak otomatis aman secara finansial. Bukan berarti jadi PNS itu buruk. Bukan. Tapi banyak orang terjebak pada mitos keamanan. Bukan realitas finansialnya. Dan kita mulai dari jebakan yang paling dalam. Alasan 5. Nasibmu tergantung mood politisi, bukan kinerja. Di banyak sektor pekerjaan, kinerja menentukan penghasilan. Kalau kerja bagus, income naik. Kalau bisnismu berkembang, profit ikut naik. Tapi di sistem birokrasi, nasib finansialmu tidak selalu ditentukan oleh prestasi, melainkan oleh keputusan politik. Siapa yang berkuasa? Siapa yang duduk di kursi tinggi? Bagaimana arah kebijakan anggaran tahun ini? Semua itu sangat berpengaruh pada besaran tunjangan, kenaikan gaji, dana operasional, bahkan iklim kerjamu. Artinya, kamu bisa bekerja luar biasa rajin, tapi tetap digaji sama seperti orang yang hanya absen, datang, dan pulang. Dan lebih bahaya lagi, kalau ada geser-geser jabatan, kalau terjadi rotasi, kalau atasannya berubah. Maka keamanan yang katanya stabil itu sebenarnya bisa berubah kapan saja. Kamu bukan dinilai dari seberapa besar kontribusi finansialmu, tapi lebih sering dari seberapa pas kamu di struktur politiknya. Dan ini bikin kamu kehilangan kontrol atas masa depan finansialmu. Karena saat keputusan ekonomi hidupmu ada di tangan orang lain, itu bukan keamanan. Itu ketergantungan. Alasan nomor 4. SK Sakti. Kertas yang bisa jadi berkah, sekaligus jerat. Banyak orang bangga punya SK PNS. Karena katanya, ini jaminan hidup sampai tua. Padahal, justru karena SK itu aman, bank-bank akan datang menyapamu dengan senyum manis dan gelar karpet merah untukmu. KPR? Bisa. Kredit mobil? Bisa. Pinjaman konsumtif? Sangat bisa. Semua karena satu hal. Gajimu aman dipotong otomatis. Dan inilah jebakan pelan-pelan. Karena merasa aman. Banyak PNS akhirnya mencicil rumah di luar kemampuan keuangan, mengambil kredit kendaraan demi status, ngutang untuk renovasi rumah, bahkan kredit untuk gaya hidup. Akhirnya, gaji tinggal sisa receh di rekening karena sebagian besar sudah diambil duluan oleh bank. SK yang katanya sakti, kadang berubah jadi tali yang pelan-pelan mengikat leher finansialmu. Kamu tidak bangkrut, tidak juga kaya. Stabil, tapi stabil di zona pas-pasan. Alasan 3. Gadaikan SK. Ritual penyembahan bank daerah demi gengsi. Ini yang paling pedih. Banyak yang baru jadi PNS sebentar, langsung gadaikan. SK bukan untuk bangun aset, bukan untuk usaha, tapi untuk gengsi. Beli motor baru, upgrade smartphone, resepsi pernikahan besar-besaran, liburan pamer, foto, beli perabot mewah. Karena apa? Karena ada standar sosial. Masa PNS motornya masih itu aja. Masa rumah, masih kontrakan, kan sudah pegawai negeri. Harus kelihatan mapan dong. Lalu bank pun membantu dengan bunga manis yang terasa kecil di awal. Tapi yang sering dilupakan adalah bunga kecil tambah tenor panjang. Uang bocor terus setiap bulan, dan ketika ada kebutuhan baru, pinjam lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya gaji hanya numpang lewat.
Inilah yang saya sebut ritual penyembahan bank demi gengsi. Kelihatannya aman, tapi sebenarnya kamu sedang memperkaya bank, bukan memperkaya diri sendiri. Alasan nomor 2, matematika, kemiskinan, gaji berkala versus harga telur. Sekarang kita bicara angka sederhana. Gaji PNS memang naik, tapi naiknya bertahap, kecil, dan butuh waktu lama. Sementara harga kebutuhan hidup bisa naik kapan saja, bahkan kadang naik duluan sebelum gaji ikut naik. Inilah yang saya sebut matematika kemiskinan. Kalau pertumbuhan income lebih lambat dari pertumbuhan biaya hidup, maka secara logika sederhana, kamu makin miskin, tapi pelan-pelan. Jadi secara status kelihatan aman, masih kerja, masih gajian, masih rutin tiap bulan. Tapi daya beli menurun, tabungan menipis. Investasi mungkin tidak ada sama sekali. Akhirnya, pensiun pun terasa seperti hidup dengan napas finansial yang pendek dan hidup pas-pasan sampai di hari tua. Alasan 1, negara menjamin kerjamu, tapi tidak pernah menjamin kemakmuranmu. Ini kalimat inti, mungkin kamu tidak akan mengerti. Mari aku jelaskan. Negara menjamin, kamu tetap bekerja, kamu tetap digaji, kamu tetap punya posisi. Tapi negara tidak pernah janji bikin kamu kaya, bikin kamu makmur, bikin kamu bebas finansial, dan banyak orang salah paham di sini. Mereka pikir yang penting aman dulu, soal kaya belakangan. Padahal kalau sejak awal pola finansialmu pas-pasan, ya sampai tua tetap pas-pasan. Karena menjadi PNS itu profesi, bukan jalan cepat menuju kemerdekaan finansial. Kemakmuran tetap harus diusahakan. Belajar kelola uang, punya aset, membangun sumber income lain, investasi dengan bijak, hidup sesuai kemampuan, dan tidak terjebak gengsi. Kalau tidak, maka kamu hanya menukar masa muda dengan gaji bulanan, tanpa punya pondasi kebebasan finansial di masa tua. Sekali lagi, video ini bukan untuk menjatuhkan profesi PNS. Bahkan banyak PNS yang luar biasa berdedikasi, bekerja keras, melayani masyarakat dengan tulus. Masalahnya bukan pada profesinya, tapi mengingatkan Anda pada mindset. Keuangannya, banyak yang sudah merasa aman, padahal masih hidup di atas pondasi rapuh. Tergantung politik, bergantung pada bank, terjebak kredit jangka panjang, gaji kalah cepat dari inflasi, dan merasa negara akan menyelamatkan segalanya. Padahal, pada akhirnya, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Bukan negara, bukan atasan, bukan jabatan. Kalau kamu PNS dan ingin aman secara finansial, bangunlah keamanan itu dari aset yang kamu miliki, kemampuan mengelola uang, dan kebijaksanaan memilih gaya hidup. Karena status tidak pernah menjamin kemakmuran. Hanya pengetahuan dan tindakan finansial cerdas yang bisa melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bukan hanya aman secara pekerjaan, tapi juga benar-benar merdeka secara finansial.